Ya, Smart Listener, Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita singkat dengan PPKM di seluruh wilayah Indonesia, tepatnya di Jumat 30 Desember 2022. Nah, PPKM resmi dicabut oleh Presiden. Ini apakah kita sudah bebas COVID-19? Nah, bagaimana dengan prokes? Apakah kita juga sudah bebas prokes? Nah, Smart Listener, untuk hari ini di Makassar Insight, ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai PPKM dicabut, apakah sudah bebas prokes? Nah, untuk saat ini Smart Listeners, kita sudah bersama dengan narasumber spesial kita. Untuk hari ini saya langsung aja menyapa ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan Dr. Andi Mariani MH Kes ya. Beliau merupakan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Dok, ini kan ceritanya kita udah PPKM-nya udah dicabut nih, tapi kenapa masih pakai masker? Kebiasaan. Ya, ini faktor kebiasaan jadinya ya. Bukan Ya. juga sebetulnya. Jadi ya meskipun PPKM dicabut kan bukan berarti prokes hilang sama sekali. Karena meskipun juga dicabut, ini kan kita masa pandeminya juga belum dicabut. Jadi bisa saja masih terjadi, tetapi kita belum menemukan. Jadinya sekarang yang oleh Presiden kemarin menjelang tahun baru ya, sebetulnya kita agak was-was untuk kita di institusi kesehatan agak was-was dengan pencabutannya itu, karena setelah dicabut tersebut maka beramai-ramai lah orang berpesta tahun baru, berkerumun. Jadi waktu kita berkaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau ada proses penggerakan massa yang cukup banyak itu biasanya setelahnya itu ada peningkatan kasus. Namun ya barangkali juga memang karena kita punya sekarang PPKM-nya takut, kemudian imunisasi vaksinasi COVID juga sudah di atas dari standar yang diharapkan. Itu mungkin semua asumsi kita ya, semua orang sudah memiliki imunitas sendiri, sehingga setelah perayaan tahun baru, kumpul-kumpul tahun baru dengan sanak keluarga ataupun siapapun itu peningkatan kasus itu yang kita waspadai itu tidak terjadi. Jadi alhamdulillah sebetulnya ya. Jadi ya mungkin memang kita sudah menjelang dari pandemi menuju ke endemi. Ya. Karena gini ya Dok ya, otomatis nih kalau semuanya PPKM-nya dicabut, ini menjadi angin segar ya, terutama untuk sektor pariwisata ya. Pariwisata, ekonomi. Iya. Ya, jadi kan sekarang memang sudah sebetulnya kalau kita pikir-pikir PPKM kemarin kita dikasih beberapa level ya, sebetulnya tidak terlalu banyak juga perbedaan yang kita rasakan kan, antara level, kecuali waktu dia level 4 itu memang sangat-sangat kita diperketat. Setelah level 1 yang sekian lama di seluruh Indonesia akhirnya sekarang dicabut, itu kayaknya tidak terlalu karena antara level 2 level 1 itu tidak terlalu besar perbedaannya, kecuali waktu dia level 4 level 3. Ya memang, karena ini juga nih Dok, katanya ada varian baru COVID-19 ya, untuk di negara Tiongkok sendiri itu masih mengetatkan untuk prokes mereka begitu. Kalau Indonesia ini langsung. Iya. Jadi Indonesia memang kemarin kita juga mendapat apresiasi ya dari WHO karena kita berhasil menekan ya, karena memang untuk di Indonesia kita kan pernah ada di masa yang sangat-sangat besar angka kejadian pada saat varian Delta dan lebih besar lagi pada saat Omikron. Seingat saya pernah itu pada masa-masa Omikron di 2021 itu kita pernah dalam satu hari melaporkan kasus positif terkonfirmasi baru itu lebih dari 1.000 dalam satu hari. 1.000 dalam? Lebih dari 1.000. Lebih 1.000 per hari. Dan itu bertahan kira-kira hampir 12 harian di atas 1.000. Jadi kebayang waktu itu kita punya angka kasus sangat-sangat melonjak. Sekarang per hari ini update-nya kita masih ada kasus terkonfirmasi ada 15, tetapi sudah bukan kasus baru lagi. Itu sudah 15 sejak 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu.
Jadi masih ada kasus terkonfirmasi, tetapi 15 dibanding jumlah penduduk Kota Makassar ini kan sudah sangat-sangat jauh dari yang kita harus mengkhawatirkan. Tetapi jangan sampai itu kembali, kita tidak boleh lengah, tetap saja. Jadinya saya masih pakai masker ini ya, soalnya saya tidak tahu Bu Mirsa dari mana tadi. Iya, bercanda dengan prokesnya ya. Oke. Dok, untuk PPKM, pencabutan PPKM ini kan juga dilandasi tingginya cakupan imunitas penduduk ya. Dari survei di Desember 2021 itu berada di 87,8%, kemudian di Juli 2022 ini itu berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas itu ada di angka yang sangat tinggi. Nah, kalau semuanya nih untuk Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini ya, dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk bisa cakupan kekebalan masyarakat ini sangat tinggi, apa yang memang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar? Iya, jadi kalau Makassar itu kita sebetulnya cepat menanjak. Jadi boleh dibilang dulu waktu awal-awal semua daerah itu mungkin rata-rata pada saat peningkatan imunisasinya itu lambat, kita itu cepat duluan. Jadi kita sudah sangat lama di angka di atas 80%. Tapi setelah itu turun. Jadi di Makassar ini cepat orang mau divaksin. Jadi mungkin di kabupaten kota yang lain masih cakupannya masih rendah, kita sudah tinggi. Tetapi ya itu karena cepat maju, akhirnya kesusul sama yang lain-lain. Tetapi sekarang kita kalau tidak salah sudah di 89% apa berapa ya. Yang jelasnya itu kan diharapkannya 85%. Itu untuk kita bilang sudah tercapai herd immunity. Sekarang itu kita sudah di angka cakupan melebihi yang diharapkan. Dosis 2-nya juga demikian. Sayangnya untuk boosternya masih Kenapa sih untuk yang booster sendiri tidak seantusias untuk vaksin pertama, kedua? Kalau menurut saya pribadi ya, kan ada orang yang memang mau divaksin. Ada yang divaksin karena kewajiban, itu beda ya. Jadi misalnya dia kan kemarin orang kita pernah ada di masa harus masuk mall diperlihatkan bahwa kita sudah vaksin, harus men-scan Peduli Lindungi. Di situ kalau belum vaksin tidak boleh masuk. Itu kan ada masa di situ. Ini orang-orang yang mau masuk, mau tidak mau dia harus vaksin. Itu beda dengan orang yang mencari vaksin pada saat belum saatnya dia divaksin. Itu yang makanya mungkin menurut saya yang 25% angka vaksin dosis 3 di Kota Makassar itu stuck di situ. Jadi mungkin nambahnya ya, tapi kalau nambah 100 dalam satu hari Kota Makassar kalau diperbandingkan dengan jumlah penduduk itu mungkin hanya berapa 0, sekian persen dari angka cakupannya meningkat. Jadi yang sudah terlanjur memang mau divaksin itu cepat-cepat mencari vaksin. Sekarang yang nakes saja yang mau dosis keempat juga sudah cepat-cepat semua, tapi rata-rata yang dosis 4 juga sudah banyak yang nakes ya. Dan sudah banyak lagi yang mau, yang memang sejak awal memang menganggap vaksin itu adalah kebutuhan dia, bukan kewajiban. Jadinya belum saatnya memang divaksin dia sudah cari duluan. Ini memang orang-orang yang memang aware tentang imunitasnya dan memang menganggap vaksin itu adalah kebutuhan, bukan dipaksa karena mau naik pesawat ya. Jadi kita bukan untuk persyaratan, bukan ya, untuk kewajiban. Dia menganggap itu adalah memang dia memerlukan vaksin itu. Penting untuk diri sendiri ya. Nah dok, kalau semuanya nih masyarakat juga ingin tahu nih, kalau semuanya vaksin 1, vaksin 2, kemudian untuk booster itu sendiri apa sih sebenarnya fungsi untuk tubuh kita sendiri? Iya, kalau vaksin kan sebetulnya yang untuk vaksin COVID ini karena dia bersifat menangkal ya. Jadi bukan sama sekali ada kan dulu di awal-awal kita kenapa divaksin nanti juga positif padahal dengan sudahnya ada vaksin berarti tubuh sudah mengenal, sudah mengetahui bahwa nanti kalau ada virus COVID yang masuk, maka saya akan melakukan aksi begini. Jadi sudah ceritanya curi start karena adanya vaksin sudah mengenal dulu. Jadi begitu vaksin yang virus yang sesungguhnya masuk, itu sudah ada pertahanan, sudah ada tentaranya yang siap pakai. Nah itu yang menyebabkan
vaksinasi bukan berarti tidak akan sama sekali kena, tetapi kalau sudah kena, gejalanya akan jauh lebih ringan dibanding orang yang sama sekali memang belum pernah divaksin. Nah, kenapa dia 2 kali bahkan sampai 3 kali, nakes sampai 4 kali? Karena namanya saja ini bahan yang disuntikkan ke dalam tubuh itu dia harus vaksin 1 dengan vaksin 2 itu sebetulnya vaksin 1 boleh dianggap dia sebagai pemicu dulu. Peluncurnya dulu yang masuk. Vaksin 2 itu melengkapi. Nah, vaksin 3 itu ibaratnya kalau kita pakai payung ya. Jadi vaksin 1 kita baru bawa payung. Vaksin 2 payungnya sudah terbuka, kita sudah bisa pakai. Vaksin 3 itu payungnya kita pakai adalah payung yang lebih besar. Sehingga hujan selebat apapun ya, analoginya ya, hujan selebat apapun kita masih akan tetap bisa basah, tetapi akan lebih terlindungi dibanding payung kecil. Jadi itu mungkin analogi ininya ya. Ya mumpung kebetulan lagi musim hujan. Jadi kita analoginya ke payung. Jadi nah kemudian vaksinasi ini ada waktu masa berlakunya. Jadi mengapa nakes kita mendapat vaksinasi dosis keempat dan juga masyarakat umum diharapkan nanti bisa mendapatkan dosis keempat, karena ini kan namanya bahan kimia ini bisa dia jumlahnya dalam tubuh itu semakin berkurang. Jadi bisa habis. Sebelum dia habis harus ditambahkan lagi untuk dosis-dosis berikutnya. Jadi ada kelanjutan vaksin lagi ya? Iya. Vaksin ketiga Bisa dan disambung keempat dengan ya? vaksin Keempat ya. Kemudian Dok, untuk anak-anak sendiri tuh kayak gimana? Kemarin anak saya juga sempat mendapatkan vaksin 1, 2. Itu diharuskan juga atau bagaimana nih untuk saat kalau ini? anak kan sekarang yang kemarin yang kita punya ini itu masih batasan usia ya. Jadi ada usianya, tetapi yang sekarang dulu itu ada vaksin yang harus vaksin ini untuk anak-anak. Dan kita sempat ada pada masa waktu kan kita hanya boleh pakai Sinovac ya untuk anak-anak. Sempat ada masanya Sinovac habis. Jadi sudah cukup banyak orang tua yang mau vaksin anaknya. Bahkan ada yang vaksin dosis 1 sudah, vaksin dosis 2 mau masuk tetapi bahannya habis. Nah, ini kan sebetulnya karena vaksin untuk anak-anak itu kita sudah ada masanya. Dan diharapkan itu sudah tervaksin semua anak sebelum Sinovac ini habis masa berlaku. Nah, bagi orang-orang tua yang terlambat memvaksin anaknya atau baru mau, itu sudah tidak ada lagi tersedia Sinovac. Nah, karenanya itu sekarang ada kebijakan baru lagi dari Kementerian Kesehatan bahwa kita mengganti regimen untuk vaksinasi anak. Sekarang sudah bisa pakai merek lain. Oh, pakai merek lain ya. Iya, jadi biasanya tuh mereka maunya Sinovac ya. Ada AstraZeneca juga. AstraZeneca tidak untuk anak-anak. Yang bisa itu dewasa. Iya. Jadi kalau semuanya anak-anak ada varian, maksudnya ada jenis lain lagi untuk sekarang bisa pakai Pfizer anak. Pfizer anak. Iya, sediaannya memang untuk anak-anak. Iya. Nah, ini biasanya kalau orang dewasa juga kan katanya kalau divaksin itu pakai apa di sana? Pakai Sinovac J. Memangnya kalau semuanya yang lain agak dampak yang ditimbulkan itu bagaimana untuk tubuh, reaksinya untuk tubuh? Jadi vaksin ini kan sebetulnya kerjanya juga beda-beda ya. Jadi misalnya Sinovac itu anggaplah rumah, Sinovac kerjanya di lantainya, kemudian merek lain kerjanya di dindingnya seperti itu. Jadi yang selama ini memang Sinovac adalah yang paling rendah dia punya efek samping, sehingga banyak yang lebih memilih itu. Dan memang awal-awal kan semuanya Sinovac di awal. Saya saja Sinovac boosternya dapat merek Moderna itu saya bawa efek sampingnya 1 minggu. Oh begitu ya. Jadi setiap orang itu berbeda ya Dok ya? Berbeda. Tergantung dari daya tahan tubuh. Sudah ada yang kira-kira nanti efeknya akan seperti ini. Jadi sudah ada memang. Jadi sudah ada informasi sebelumnya. Sudah. Untuk orang yang lanjut usia juga? Usia juga ada vaksin yang memang diharapkan tidak digunakan ke lanjut usia karena barangkali mereka untuk pembuluh darahnya sudah lebih rentan sehingga kalau diberikan kepada orang lansia itu nanti mungkin bisa ada kecenderungan untuk menyebabkan perdarahan atau segala macam. Jadi amannya masih? Jadi semuanya itu sudah ada penelitian bahwa ini untuk
komunitas ini yang ini untuk usia sebegini itu sudah. Oh begitu ya. Tapi kalau semuanya misalnya untuk Sinovac itu bisa diberikan kepada manula terus? Bisa. Jadi Sinovac itu ibaratnya dia yang sapu jagat. Netral Semua ya. boleh dengan Sinovac. Netral. Netral ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya dok ya. Dan smart listener, kami masih akan kembali lagi tentunya kita masih membahas ya. PPKM dicabut, apakah sudah bebas prokes? Nah, silakan. Untuk Anda juga yang mau bergabung, silakan untuk live chat kami di channel YouTube Smart Ava Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Kita masih membahas mengenai PPKM dicabut apakah sudah bebas prokes. Kita masih lanjut lagi nih ya. Tentu Dok, ini menjadi kabar angin segar juga nih ya untuk seperti informasikan tadi untuk para pelaku pariwisata ya karena ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya karena apakah PPKM dicabut ini artinya sudah bisa bebas berkerumun lagi kah atau tidak ada pembatasan untuk perjalanan lagi kah untuk masyarakat atau kayak gimana nih dok? Ya, jadi yang untuk perjalanan sendiri kan kemarin kalau tidak salah sampai November pun itu masih dipersyaratkan untuk sudah selesai vaksin dan booster. Itu kan semua memang langsung masuk di dalam aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi sebetulnya kan kadang ada orang bilang, ih saya pergi perjalanan nggak diperiksa Peduli Lindunginya. Padahal itu kan sebetulnya by system semua sudah otomatis. Sekarang kan orang kalau pesan tiket kan masuk nomor KTP. Nah, nomor KTP begitu dimasukkan di dalam sistem untuk beli tiket, misalnya kita mau beli online atau mau tidak kan semua pakai nomor KTP. Begitu nomor KTP itu tidak pernah masuk dalam vaksinasi dosis 3, itu tertolak. Jadi kita tidak akan menunggu lagi bahwa kita akan diperiksa. Karena sebelum itu kita mengakses pemesanan tiket itu sebetulnya sudah kan sekarang semuanya sudah bridging ya, sudah terintegrasi. Jadi begitu masuk KTP yang belum pernah itu akan saya belum pernah lihat bagaimana model ininya ya, penolakan ininya, tetapi itu tidak bisa memberi tiket. Nah, sekarang dengan dicabutnya PPKM ini apakah itu juga diberhentikan sistem tersebut? Itu juga kami belum terlalu tahu bagaimana teknisnya karena itu kan sebetulnya kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ya. Oke. Kita akan lanjut. Ini menjadi PR ya, nanti akan saya tanyakan juga nih. Oke. Kita masih lanjut lagi ya Smart Listeners, dan sekali lagi untuk Anda yang mau nanya-nanya, kita ada live chat di sini ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Sekali lagi untuk tema kita PPKM dicabut, apakah sudah bebas prokes ya Smart Listeners? Karena ya kalau sekarang ini saya lihat kalau kita berkendara ya, itu di mana-mana biasanya orang sudah tidak memakai masker lagi ya, yang sebenarnya itu tetap harus ya dok ya. Sebetulnya yang diharapkan kalau misalnya ini kan namanya waktu masih PPKM pun kemarin kalau misalnya di ruang terbuka itu kan sudah boleh tidak pakai masker, tetapi tetap dengan jangan di jarak yang rapat karena kan intinya sebetulnya mau dia tipe berapapun levelnya, intinya kan ini yang kita harus memahami dan sepertinya juga masyarakat harusnya sudah banyak paham bahwa ini penularannya melalui droplet. Jadi misalnya saya bicara, saya positif, kemudian saya tidak menjaga, ini kemudian di sebelah saya tidak sengaja terkena lalu menghirup. Nah itu kan bisa terjadi penularan. Jadi sebetulnya kalau misalnya pun kita tidak
berkerumun tapi pakai masker atau salah satunya lah yang memakai masker, itu kan kemungkinan penularannya itu akan ada tamengnya. Kecil kemungkinan karena ada penghalang. Tetapi kalau kedua-duanya tidak pakai masker, kan kita tidak tahu sekarang statusnya orang. Karena sekali lagi dengan adanya vaksinasi justru membuat orang bisa saja bisa saja sebetulnya dia COVID positif, tetapi tidak ketahuan karena tidak diperiksa lagi kan. Karena gejalanya sekarang dengan adanya dia punya perlindungan, dengan adanya herd immunity, meskipun dia masuk virus di dalam tubuhnya, berproses itu virus dalam tubuhnya, tetapi karena dia sudah kuat, sudah punya tentara, sudah punya tameng, itu tidak bergejala. Nah ini yang harusnya kita waspadai, jangan sampai seseorang di sebelah kita yang punya kekuatan imunitas lebih baik menulari orang yang lain. Karena sekarang juga pun dengan varian-varian beberapa kali mutasinya ini corona ya, itu gejalanya juga semakin berkurang. Gitu ya. Dok, kalau semuanya nih ya, seperti informasikan juga ya nih ya, karena PPKM dicabut, misalnya kalau kita di kantor gitu kan, di kantor kita ada kantin misalnya nih ya, kita ada makan bersama kan? Untuk alat makan gitu kan, itu kita bagaimana ya, tetap harus waspada gitu ya. Intinya kita harus tetap waspada karena apapun itu orang kan sekarang juga jangan sampai ini kasusnya kita seperti yang saya sampaikan kemarin, kasus kita sampai tadi malam itu ada 15, itu karena bisa saja ada 150 kasus tapi tidak terperiksa. Nah, kan sekarang orang jarang yang mau periksa iseng-iseng periksa kan, atau jadi yang banyakkan kita dapatkan positif itu sebetulnya asalnya dari rumah sakit yang misalnya tiba-tiba dia mau melakukan operasi kan masih mandatori harus diperiksa. Sekarang kalau tidak salah beberapa rumah sakit juga penjaga pasiennya pun mau masuk itu harus diperiksa. Ya. Kalau sekarang masih begitu? Sekarang masih ada beberapa yang begitu, tetapi tidak semuanya. Dulu kan kita itu menjadi keharusan ya. Tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Tapi kalau sekarang masih ada yang memperlakukan? Masih ya. Penjaganya. Jadi tidak boleh orang, masih ada yang tidak boleh dibesuk karena itu kan berpotensi untuk terjadi ini kan penularan. Untuk pasien juga seperti itu, harus vaksin atau kayak gimana, Dok? Pasiennya kalau misalnya dia mau melakukan suatu intervensi medis itu kalau misalnya memang darurat, pastinya mau dia sudah divaksin apa tidak itu akan tetap dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya elektif atau yang bisa ditunda, itu mereka tetap disarankan untuk memang melakukan vaksinasi. Oke. Ya. Kemudian Dok, itu kan seperti diinformasikan tadi ya bahwa resmi dicabut di Desember ya. Berartinya saat ini kita memasuki masa transisi ya, atau boleh dikatakan sebagai endemi gitu ya? Belum juga, karena sebetulnya suatu kan kalau endemi macam contohnya Makassar ini endemi DBD. Itu kan kayaknya semua sudah tahu lah kalau endemi Makassar DBD. Itu akan selalu terjadi pada masa-masa tertentu, akan ada kasus tapi setelah itu selesai reda hilang. Nah, bisa saja nanti kalau misalnya dari pandemi menuju endemi, kita kan nanti harus melihat dulu di mana masa-masa ini angka kasusnya tinggi. Jadi mungkin di saat-saat itu kita meningkatkan kewaspadaan karena bisa saja di situ penularan bisa lebih mudah. Nah, tapi itu mungkin dari ahli epidemiologi harusnya yang jawab ya. Jadi kami sebetulnya yang jelas intinya dari sisi pelayanan kesehatan, ya kita tetap mensiagakan semua vaskes, semua tenaga kesehatan, karena kita ceritanya 2 tahun 3 tahun ini sudah sangat banyak lesson learn yang kita dapat dari COVID, dari pandemi ini. Dulu orang mana ada yang ya mungkin ada beberapa yang mungkin cuci tangan pakai sabun segala macam. Itu kan kita pelajari, padahal kita pelajarinya nanti di masa-masa pandemi. Jadi ya sebetulnya harapannya itu jangan sampai hilang, jangan sampai pengalaman baik itu
kembali lagi ke zaman yang sebelumnya, karena pastinya ini ada hubungannya juga dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena ya kita memang harusnya ya itu, mau mau pandemi tidak pandemi kan harusnya kita cuci tangan sebetulnya. Ini menjadi kebiasaan baru ya dok ya? Iya. Dan itu sebetulnya harusnya tetap dilaksanakan sampai sekarang. Tetap Mau dipertahankan dia PPKM ya. kayak mau tidak, mau pandemi. Itu Harus tetap dilakukan. seharusnya. Ya, itu aware ya terhadap diri sendiri ya dok ya? Iya, karena itu Iya. masuk dalam hygiene perorangan. Jadi kita begitu. menjaga diri sendiri sebelum ikut juga menjaga orang lain di sekitar kita. Oke, nah itu ya, jadi untuk COVID-19 ini ya PPKM-nya dicabut, tapi kita tetap ya harus waspada, tetap juga harus patuh terhadap prokes gitu kan ya, tetap kalau bisa sih tetap memakai masker gitu ya, apalagi di ruangan yang tertutup ya. Nah, oke, kalau sekarang ini ya dok, kalau kita lihat kan cuaca sekarang musim hujan ya. Nah, kira-kira nih selain tadi ya, kalau semuanya untuk COVID-19 sendiri kan kita memang harus tetap siaga, dan untuk saat ini memasuki musim penghujan, apa yang memang harus kita tetap waspada untuk penyakit-penyakit yang lain? Ya, kalau untuk penyakit yang lain kan memang ada yang dia kecenderungannya meningkat pada saat musim penghujan ya, terutama itu biasanya demam berdarah ya. Jadi tadi saya sudah singgung di awal, endemi Makassar kalau demam berdarah itu kayaknya sudah rahasia umum lah. Tetapi kan yang sebetulnya yang kita harapkan dari masyarakat adalah jangan sampai orang yang sakit itu terlambat ditangani. Jadinya mereka harusnya lebih diperbanyak lagi sosialisasi, edukasi tentang bagaimana bahayanya, dan pada sampai tahap mana dia bisa didiamkan di rumah. Ya, kalau misalnya DBD kan ya sesuai namanya demam berdarah. Jangan sampai menunggu dia mimisan baru dibawa ke fasilitas kesehatan, karena ada gejala-gejala tertentu yang pada saat awal didapatkan itu kita bisa cegah sampai dia tidak menuju ke tahap yang lebih parah. Jadi kalau Gejala awalnya kayak gimana dok? Kalau yang DBD itu itu banyak sekali. Biasanya orang kan sekarang ini anak saya DBD, kenapa ininya? Iya banyak, dia demam, banyak nyamuk di rumah saya, dia DBD lah. Itu bukan bukan. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan darah, kemudian yang sederhana biasanya di puskesmas itu kita lakukan pemeriksaan uji turniket namanya ya. Jadi tangannya itu yang penderita yang demam, mungkin bisa juga kita coba sendiri di rumah. Dia dipakai kalau di rumah mungkin boleh dengan sapu tangan atau apa, kita kayak dibebat. Kalau misalnya muncul merah-merah, bintik-bintik merah di bawahnya, itu mungkin sudah terjadi penurunan trombosit, sehingga sebaiknya jangan sampai disimpan di rumah, itu harus diperiksa. Nah, kalau sebenarnya untuk gejala awalnya, apakah memang melalui demam tinggi atau kayak gimana nih? Kalau yang DBD dok? DBD waktu saya dulu belajar katanya demamnya 38 ke atas. Tetapi namanya ini lingkungan juga, mungkin juga dia bermutasi. Jadi ada juga orang yang tidak pernah demam, tetapi dia malah justru dingin, ya. Jadi kadang-kadang orang bilang tadi anak saya demam, sekarang oh bagus mi, dingin mi badannya, bagus mi. Padahal waspada, jangan sampai itu sudah gejala menuju ke pre-shock. Tapi kalau sebenarnya untuk demamnya itu berapa hari gejalanya dok? Yang di literatur Kan biasanya itu naik 3 turun sampai ya 5 hari. demamnya. Iya, 3 sampai 5 hari. Cuman yang sekarang kan demamnya kita beda kayaknya dengan demam dulu-dulu. Sekarang orang kalau pakai AC di rumahnya kayaknya sudah jarang demam deh. Ya. Karena Suhu tubuhnya sudah beradaptasi juga beradaptasi ya. dengan lingkungan sekitar. Jadi yang misalnya memang kita mau tahu pasti, itu sebaiknya seharusnya setiap rumah, terutama yang ada anak-anak, itu di rumahnya punya termometer. Karena itu adalah alat pengukur suhu yang sangat akurat dibanding dengan tangannya ibunya. Biasanya kan langsung kan kita begini ya, meraba, meraba dahi karena anak itu ya. Kalau memang sudah sangat panas itu pastinya memang terasanya demam. Tetapi kadang-kadang
masih suhu-suhu belum terlalu panas karena ya kebiasaannya orang tua ya, kadang-kadang ih panas nih anakku, padahal sebetulnya menurut kita kan ambil standar 37,8 baru yang netral ya. yang disebut demam kalau sudah lebih dari 37,8. 37,8. Oke, kalau kita berbicara mengenai untuk suhu tubuh nih, kalau demam ya, Iya. saya agak gimana ya, karena anak saya sendiri kalau pada saat suhunya lagi demam begitu, itu biasanya punya kejang gitu dok. Oh iya, waspada kalau yang gitu. Jadi memang biasanya ada untuk anak memang sampai dia di bawah usia 10 tahun itu memang biasa ada kejang demam. Punya riwayat Tapi kejang biasanya semakin ya, besar itu kalau misalnya memang hanya riwayat hanya kejang demam sederhana itu akan berhenti sendiri. dengan sendirinya ya. Oke. Kita masih membahas ya Smart Listener ini dari COVID kita langsung ke karena masuk musim hujan ya seperti saat ini ya. Ternyata ada banyak penyakit lain Apalagi yang memang kalau harus kita banjir. waspadai ya. Apalagi kalau banjir ya. Banjir itu waspada. Kita lanjut lagi sebentar ya dok ya. Kita sampai lupa break nih. Baik, Smart Listener Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.